Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Hikmah, pada hari ini kita ketemu kembali di studio podcast Hikmah Informasi Keagamaan Medan Amplas Channel, yang hari ini kita mendapatkan suatu kehormatan hadirnya seorang tokoh pemuda yang akan membersamai kita di podcast Hikmah ini dalam bingkai dialog interaktif, yang mana tema yang kita angkat pada hari ini adalah kenakalan remaja. Tapi sebelum kita lanjut berdialog bersama narasumber kita pada hari ini, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Al-Ustadz Haji Sarifuddin Pasaribu, SOSI, MIKOM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, narasumber kita ini aktif di dunia kepemudaan Sumatera Utara. Maka hari ini kita akan berdialog bersama beliau tentang bagaimana situasi dan kondisi yang tampak pada hari ini dipandang oleh mata kepala kita. Luar biasanya kenakalan-kenakalan anak-anak remaja kita, dari mulai tawuran, kemudian geng motor, dan juga begal yang hari ini tanpa kita lihat membahayakan bagi masyarakat kita di kota Medan ini. Maka oleh karena itu, sahabat Hikmah, mari kita dengarkan paparan tentang kenakalan remaja ini, bagaimana bisa seperti hari ini. Luar biasanya akhlak anak-anak kita sekarang ini, mereka tidak lagi mengenal siapa di antara kita. Yang penting ketika mereka dapati, mereka sikat. Mari sama-sama kita dengarkan narasumber kita untuk memaparkan materi kita pada hari ini tentang kenakalan remaja. Kepada Al-Ustadz kita Haji Sarifuddin Pasaribu, SOSI MIKOM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Hikmah dimanapun berada dan mendengarkan siaran ini, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, pagi ini momentum Ramadan, saya hadir untuk memberikan narasumber tentang kenakalan remaja yang dipandu langsung oleh host profesional Ustadz Muhyiddin Nasution. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kenakalan remaja menjadi menarik untuk kita bicarakan dan kita bahas? Karena hampir semua peristiwa kenakalan yang terjadi di negeri ini itu pasti turut hadir di dalamnya remaja. Dan bagaimana pengertian remaja yang harus kita pahami? Badan Kesehatan Dunia WHO telah membagi tingkatan usia remaja itu Ustadz 3.
Pertama, remaja awal itu dimulai dari usia 10 sampai dengan 13 tahun. Dan tingkatan pertengahan itu 14 sampai 17 tahun. Tingkatan atasnya 18 sampai 21 tahun. Remaja ini adalah sebuah harapan sesungguhnya bagi sebuah bangsa dan negara, agama, keluarga. Kenapa bisa demikian? Karena mereka adalah generasi yang bakal meneruskan estafet, menjaga dan merawat melestarikan bangsa kita, lingkungan kita, keturunan kita tentunya. Menarik memang apa yang dikatakan Ustadz Muhyiddin tadi, fenomena hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kenakalan remaja itu sangat signifikan, baik dalam dunia narkotika, pembegalan, dan lain sebagainya. Remaja turut hadir dalam handle kejahatan semuanya. Kalau kita perhatikan apa faktor terbesar dari penyebab itu semua, pertama adalah kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, Ustaz. Faktor penyebab remaja itu lari dari dunianya adalah faktor keluarga yang tidak harmonis. Pertengkaran seorang ayah dan ibu yang beliau saksikan dalam sehari-hariannya dalam rumah tangga, atau faktor ketidakadaan komunikasi yang efektif antara abang dan kakak adik, maka membuat remaja itu harus mengambil sebuah tindakan sikap, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah yang mana mereka itu masih mencari tempat, wadah untuk mengenal jati dirinya, dan mereka akan cepat terpengaruh dengan kawan-kawan sebayanya. Bagaimana mereka bisa dipercaya, mendapat dukungan, mendapat empati, yang akhirnya kawan-kawan anak-anak kita remaja ini lepas kendali dengan pola pikir yang belum stabil. Faktor yang kedua itu adalah faktor kurangnya edukasi dan komunikasi. Siogianya, selain keluarga itu menjadi sebuah benteng harmoni yang bisa memberikan mereka edukasi dan komunikasi yang baik, peran para ustadz-ustadz itu pun, Ustaz, harus diharapkan betul hadir di tengah-tengah itu, di tengah-tengah para remaja, memberikan sebuah edukasi, pandangan yang positif, memberikan pengetahuan yang luas bagi anak-anak remaja kita, bahwa pergaulan bebas itu amat mempengaruhi tentang kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan juga memberikan edukasi bahwa pengaruh narkotika, narkoba itu juga landasan utama yang membuat anak remaja kita yang akhirnya melakukan tindakan kriminal yang sangat fatal, bisa menghabiskan nyawa orang dengan melakukan begal yang hari ini sering terjadi, dan masyarakat kota ini bakal takut keluar malam karena memang remaja kita tidak kita beri edukasi. Kemudian komunikasi, para mubaling itu memang berperan aktif, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk memberikan komunikasi yang efektif. Komunikasi ini adalah menyambung apa yang ia pikirkan, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Pamannya Ustaz, kalau ada remaja yang duduk termenung, maka kita nggak salah hadir bagi mereka menanyakan apa yang mereka pikirkan. Karena jangan sempat kelabilitasan pola pikir itu membuat sebuah kebenaran yang mereka lahirkan. Maka itu adalah faktor yang harus kita rawat dan kita jaga, memberikan edukasi dan komunikasi yang efektif dengan remaja-remaja kita hari ini. Dan faktor kenakalan remaja itu juga muncul disebabkan pengaruh sains teknologi, bermain internet yang begitu tidak ada pengawasan bebas. Karena remaja ini, Ustadz Muhyiddin, mereka ini adalah rasa ingin tahunya itu luar biasa. Rasa ingin tahunya yang luar biasa. Maka kalau rasa ingin tahunya itu mereka dapatkan dari internet atau media-media sosial, yang mereka tidak bisa memfilterisasi sebagaimana orang yang sudah dewasa sesungguhnya. Maka ketika itu dianggap sebuah kebenaran dalam asumsi remaja kita dengan pola pikir yang labil, maka mereka menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Karena remaja itu trennya adalah ingin dianggap seperti dewa yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Padahal belum tentu perbuatan mereka itu dewa. Saya pikir
Itu salah satu faktor kenakalan remaja, Ustaz Muhyiddin. Baik, Ustadz Syarifuddin. Memang apa yang Ustadz sampaikan tadi semuanya dikarenakan kurang perhatian oleh orang tua yang kemungkinan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, baik itu ayahnya maupun ibunya, sehingga apa yang hari ini dilihat oleh mereka seperti yang Ustadz sampaikan tadi di media-media itu, sehingga akhirnya seperti yang kemarin kita lihat, sampai anak yang di usia yang belum remaja pun membunuh ibunya yang kita lihat hari ini. Kira-kira Ustadz, apakah sudah ada solusi untuk menangani kenakalan-kenakalan remaja yang hari ini luar biasa, baik itu dari kepolisian yang tadi Ustadz menyampaikan bahwa Ustadz ini pun sudah juga ambil andil untuk bisa mengarahkan para remaja-remaja kita ini yang sudah termasuk golongan-golongan seperti tawuran, geng motor tadi, bahkan sampai membegal orang siapapun. Gak penting sama mereka, yang penting dapat disikat oleh mereka. Jadi kira-kira Ustaz, apakah solusi yang terbaik bagaimana benar-benar untuk anak-anak remaja kita ini kembali sesuai dengan fitrahnya, Ustaz? Bagaimana itu, Ustaz? Iya, baik Ustadz Muhyiddin, yang kita banggakan ini pertanyaan yang luar biasa sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang apakah ada solusi dari pemerintah untuk menanggulangi kenakalan remaja, tentu semua lembaga terstruktur di Republik kita ini itu sudah ada bidangnya untuk menangani kenakalan-kenakalan remaja atau tindak pidana yang lainnya. Seperti hal yang kita sering dengar dan umum bahwa untuk mengurangi tindak kejahatan itu adalah rekan-rekan polisi umpamanya. Di polisi itu ada namanya Babim Kamtibnas, yang mereka itu berperan menyatu dan mendekatkan diri di kalangan masyarakat. Mereka itu memberikan edukasi tentang kenakalan remaja dan apa-apa saja tindak pidana, hukuman kalau mereka melakukan itu. Hampir semua lembaga, Ustaz. Bahkan Kementerian Agama sendiri pun hadir untuk memberikan pencegahan kenakalan remaja dengan sebuah bidangnya bimbingan masyarakat Islam pamannya. Di situ ada penyuluh-penyuluh yang berperan aktif berbaur dengan masyarakat, tentu untuk menciptakan suasana yang harmonis, bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, baik dalam kerukunan beragama, keluarga sakinah. Tentu kan itu kan peran dari sebuah kementerian agama. Kalau keluarga sakinah sudah tercipta, maka pastilah generasi remajanya juga baik. Tinggal lagi persoalannya adalah kesibukan-kesibukan dunia, yang faktor utama tadi saya katakan adalah ketidakharmonisan keluarga. Maka itu yang membuat anak itu tidak stabil dan yang mencari tempat perlindungan. Baik, Ustaz. Hari ini kita juga pernah mendengar, Ustaz, masyarakat itu juga mengatakan seperti ini. Kenapa anak-anak kita begitu beraninya, sedemikian rupa itu, berani untuk melakukan itu? Ada juga yang mengatakan, apakah mungkin ada yang membackup mereka sehingga mereka terdorong untuk melakukan itu dan tak peduli dengan apa yang terjadi? Apakah ada itu seperti itu, Ustadz? Iya, pengalaman saya
hampir 30 tahun di kepemudaan itu, sesungguhnya bahwa semuanya itu tidak ada backing awalnya. Tidak ada mereka itu di backup siapapun, baik aparatur negara atau polisi, tentara, bahkan ormas-ormas kepemudaan. Tidak ada yang membackup kawan-kawan remaja ini. Dari awal sudah saya katakan bahwa remaja itu adalah dunia yang penuh dinamika, Pak Ustadz. Dunia yang penuh dinamika, yang artinya bahwa mereka ingin mencari jati dirinya yang tepat dan dihargai. Maka ketika problem rumah tangga terjadi hampir setiap hari pertengkaran, mereka akan mencari teman sebayanya. Teman sebayanya. Yang kata WHO cenderung di usia atas, remaja usia atas itu, 18 ke 21 tahun, mereka akan mencari sebayanya, kemudian membuat kelompok. Di kelompok itu, karena tidak adanya edukasi, komunikasi dari tokoh agama ataupun tokoh pemuka masyarakat, mereka hanya membuat sebuah ide komunikasi yang mereka berpikir bahwa itu adalah baik dan benar. Tidak ada yang membackup sesungguhnya. Ketika kekuatan mereka merasa power, maka mereka itu kan perlu dana atau finansial untuk menguatkan organisasi mereka, karena sudah terdiri atau 10 orang lebih mereka berkumpul. Mereka mempunyai ide. Akhirnya karena tidak ada bimbingan, arahan, komunikasi, edukasi dari tokoh agama, orang tua, saudara, mereka hanya satu persepsi, satu pemikiran, satu kelompok yang akhirnya terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran menurut versi mereka. Padahal Ustadz itu tidaklah sebuah kebenaran bagi mereka yang diberi edukasi. Intinya adalah peran agama sangat urgen untuk memperhatikan remaja kita ini. Baik Ustaz. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan podcast ini, alhamdulillah sangat menarik sekali. Memang kalau sudah ahlinya yang menyampaikannya ya, luar biasa sahabat Hikmah. Kemudian kita akan minta kepada Ustadz kita apakah terakhir ini untuk ajakan kepada masyarakat ataupun yang namanya solusi yang terakhir untuk disampaikan Pak Ustadz kita ini, karena sangat-sangat menarik sekali sahabat Iqbal. Kita minta kepada Ustadz untuk mengakhiri setiap podcast kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Ya baik, para pemirsa Hikmah dimanapun kita berada, satu hal yang harus kita ingat dan kita ambil sebuah hikmahnya bahwa jadikanlah semua tempat sebagai sarana belajar, jadikanlah semua orang sebagai guru pedoman dalam hidup kita. Khusus bagi anak-anak kami remaja, perbedaan kita dengan yang lain adalah Allah anugerahkan akal untuk kita gunakan dan kita implementasikan dengan perbuatan sehari-hari kita. Remaja itu harus tumbuh dengan jiwa patriotisme, harapan masa depan bangsa, masa depan agama, masa depan keluarga. Maka yang diperlukan adalah sebuah guru. Jadikan semua sarana bagi kalian remaja sebagai belajar. Dan carilah teman yang baik. Jangan cari teman yang mengantarkan kita kepada jurang maksiat. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dengan pakai apa kita merubah? Dengan akal dan pikiran. Kalau dari remaja anak-anakku telah berbuat dan berpikir pada opsi yang salah, maka teruslah menjadi regenerasi yang salah. Karena perubahan itu diawali dari masa akal kita mulai berpikir dan mampu memilah mana yang baik dan mana yang benar. Semoga podcast Hikmah yang ada di Kecamatan Medan 16 ini menjadi sebuah pedoman, rujukan bagi semua kecamatan untuk selalu menyiarkan syiar-syiar Islam agar manfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Saya pikir itu saja Ustadz Muhyiddin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Haji Syarifuddin SOSI MIKOM yang telah memberikan pencerahan melalui studio
podcast Hikmah channel ini. Semoga pencerahan-pencerahan ini melalui studio ini mudah-mudahan para anak-anak remaja kita dan juga orang-orang tua daripada anak-anak dapat mengambil hikmah daripada informasi-informasi keagamaan Medan Amplas ini, sehingga akhirnya anak-anak kita pun juga lebih baik dari yang lalu-lalu. Amin. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, tidak terasa kita berdialog bersama narasumber kita yang sangat menarik, ya. Maka oleh karena itu kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabasil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.